Jadi di activity 8 ini yang kita bahas adalah noun phrase. Noun phrase itu ada satu noun yang merupakan inti ditambah penjelas atau modifier. Modifier itu ada dua macam, yaitu pre-modifier dan post-modifier. Pre-modifier adalah penjelas yang muncul sebelum head-nya. Head itu noun yang merupakan inti. Kalau post-modifier itu penjelas yang muncul setelah head-nya. Pre-modifier sudah selesai kita bahas. Ada 4 jenis pre-modifier, yaitu ini deictic, number, describing, dan classifying. Terus yang post-modifier ada 7, tapi baru kita bahas 1 yang minggu lalu. Post-modifier ada 7 jenis. Yang pertama adjective clause, kemudian present participle phrase, dan seterusnya sampai number. Saya ulang sedikit. Jadi post modifier itu disebut juga qualifier. Isinya adalah additional information. Sebetulnya yang namanya noun phrase itu kalau dia sudah berisi head ditambah dengan pre-modifier sebetulnya sudah cukup. Tapi kadang kalau dirasa ada informasi yang perlu ditambahkan, maka akan ditambahkan dalam bentuk post modifier atau qualifier. Terus fillernya, pengisinya post modifier yang menempati tempat post modifier itu ada 7 jenis. Yang pertama adjective clause, ini sudah kita bahas dulu. Masih ingat adjective clause itu apa? Sudah kita bahas minggu lalu. Adjective clause itu apa? Klausa kata sifat, Sir. Ya, kata sifat. Klausa kata sifat sebenarnya bukan kata sih, kan itu klausa. Klausa itu kan kumpulan kata yang mengandung sepasang subjek predicate. Berarti kalau adjective clause itu klausa yang berfungsi seperti adjektif, yaitu yang menjelaskan noun. Sudah kita bahas ini dulu. Sekarang, oke, saya ulangi aja. Yang pertama, adjective clause. Contohnya belum kayaknya. Adjective clause adalah klausa yang berfungsi seperti adjektif. Contohnya, belum kayaknya. Ini ada noun phrase, the man who wears a hat. The man who wears a hat ini noun phrase ya. Noun phrase ini head-nya adalah man. Noun yang merupakan ini adalah man. Sedangkan who wears a hat ini adalah post modifier yang berupa adjective clause. Benar nggak ini who wears a hat ini adjective clause? No, sir, that's not right. Who wears a hat ini adjective clause atau bukan? Kita cek coba ya. Kalau dia mengandung sepasang subjek predicate berarti klausa. Kalau dia menjelaskan noun berarti adjective clause. Ya, kita lihat who wears a hat ini klausa atau bukan? Ada subjek predicate enggak di situ? Ada enggak? Subjeknya ada enggak? Mana subjeknya? That's only subject, sir. Who wears a hat? No. The man who wears a hat only subject. No, not only subject. There's also predicate in it. Ada juga predicate-nya ini, wears a hat. Wears itu kan verb ya. Maksud saya bukan yang the man who wears a hat loh ya. Maksud saya yang who wears a hat itu yang saya garis bawah. Who wears a hat, di situ ada subjek predicate ya, enggak, gitu pertanyaan saya. Wears itu kan verb ya, kata kerja. Di sini dia berfungsi sebagai predicate. Jadi wears itu predicate. Subjeknya mana? Who. Subjeknya who ya. Jadi who wears a hat itu klausa. Kan di dalamnya ada sepasang subjek predicate. Terus yang who wears a hat itu siapa? The man. Ya, berarti padahal man itu kan noun ya. Man itu
kata benda noun, berarti who wears a hat ini klausa yang menjelaskan noun. Nah, berarti ya adjective clause itu. Adjective clause itu kan klausa yang berfungsi seperti adjektif, yaitu menjelaskan noun. Ya, who wears a hat ini adalah post modifier yang berupa adjective clause. Next, kita ke jenis post modifier yang kedua, yaitu ini, present participle phrase. Nah, jenis post modifier yang kedua adalah present participle phrase. Present participle itu apa? Ada yang tahu present participle itu apa? Present participle itu verb ing. Kalau present participle phrase berarti frasa. Frasa yang diawali dengan verb ing. Nah, ini present participle phrase. Frasa yang diawali dengan verb ing. Contoh. Ini ada contoh di dalam noun phrase. The man standing under the tree. Nah, ini noun phrase. Head-nya atau noun yang merupakan itu adalah man. Sedangkan standing under the tree adalah post modifier yang berupa present participle phrase. Frasa yang diawali dengan verb ing. Standing itu kan verb ing ya. Standing itu verb ing. Dari kata stand mendapat akhiran ing. Berarti itu kan verb ing atau present participle. Standing under the tree adalah present participle phrase. Berikutnya, jenis post modifier yang ketiga adalah past participle phrase. Kalau present participle tadi verb ing, kalau past participle itu apa? Past participle itu apa? Ada yang tahu? Past participle itu V3, verb 3. V3 atau verb 3. Kalau past participle phrase berarti frasa yang diawali dengan verb 3. Contoh dalam noun phrase. The man, dari tadi the man terus saya contohnya. Saya ganti, masuk contoh kok the man terus nggak ganti-ganti. Saya ganti the money. The money stolen. The money stolen last night. Nah, ini noun phrase. Head-nya adalah money, intinya adalah money. Terus stolen ini adalah post modifier yang berupa past participle phrase. Frasa yang diawali dengan V3. Stolen itu V3 toh? Stolen itu V3 bukan? Iya. Iya, V3. V1-nya apa? Steal. Steal. V2-nya? Stole. Steal, stole, stolen. Stolen. Artinya apa? Mencuri. Mencuri ya. Tapi kalau the money stolen last night gini artinya apa? Uangnya dicuri kemarin malam. Nah, bukan uangnya dicuri kemarin malam. Kalau uangnya dicuri kemarin malam itu jadi kalimat. Padahal ini kita sedang membahas noun phrase, frasa saja, bukan kalimat. The money stolen last night itu noun phrase, bukan kalimat. Kalau uangnya dicuri kemarin malam, itu kan uangnya subjek, dicuri predikat. Padahal di sini nggak ada predikat ini. Jangan stolen-nya jangan diartikan dicuri. Uang yang dicuri. Uang yang dicuri semalam. Ah, ini betul kalau ini. Jadi ini cuma frasa saja, bukan kalimat. Uang yang dicuri semalam. Kalau mau dijadikan kalimat, ya bisa saja. Misalnya, the money stolen last night was mine. Nah, ini kalimat. Uang yang dicuri semalam adalah punyaku. Tapi kita kan tidak lagi bahas kalimat. Kita cuma bahas noun phrase saja. Jadi ini saya hapus saja. The money stolen last night, gitu. Artinya uang yang dicuri semalam. Jadi stolen-nya itu mengartikannya pakai yang dicuri gitu, bukan dicuri tapi yang dicuri.
Nah, berarti yang contoh nomor 2 tadi, the man standing under the tree ini artinya apa? Laki-laki yang berdiri Laki yang berdiri di bawah pohon. Ya, laki-laki yang berdiri di bawah pohon gitu ya. Pakai yang juga. Jangan laki-laki berdiri di bawah pohon. Jangan gitu. Kalau itu kan jadi kalimat. Padahal ini cuma frasa saja. Noun phrase tepatnya. Ya. Berikutnya jenis post modifier yang keempat adalah infinitive phrase. Kalau infinitive itu apa? Kalau present participle tadi verb ing, past participle V3. Kalau infinitive? Atau infinitive itu V berapa? Gitu biar lebih mudah. Pertanyaannya saya ganti. Infinitive itu V berapa? verb 1, sir. Verb 1, ya. Infinitive itu V1. Kalau dulu kalian pernah menghafalkan irregular verbs, kata-kata yang tidak beraturan, kan ada 3 kolom. Kolom yang pertama, verb 1, itu infinitive. Kolom yang kedua, V2, itu past. Kolom yang ketiga, V3, past participle. Nah, itu kalau masih ingat. Jadi infinitive tadi adalah V1. Kalau infinitive phrase berarti frasa yang diawali dengan, biasanya infinitive-nya itu ada to di depannya. Nah, jadi gini, to plus verb 1. Infinitive phrase adalah frasa yang diawali dengan to plus V1 gini. Contoh dalam noun phrase. The problems to discuss tonight. Nah, ini head-nya problems. Intinya itu ya problems ini. Terus to discuss tonight adalah post modifier yang berupa infinitive phrase. Frasa yang diawali dengan infinitive. To plus V1. Ya toh? Discuss itu kan V1. V2-nya ya ditambah ed saja. Apa? Discuss gitu. Kalau cuma discuss seperti ini V1. Jadi to discuss tonight adalah post modifier yang berupa infinitive phrase. Kita lanjutkan dengan jenis post modifier yang kelima, yaitu prepositional phrase. Kalau prepositional phrase itu apa? Frasa yang diawali dengan preposition. Preposition itu apa? Preposition Kata ganti. kata ganti itu pronoun. Oh, kata depan, sir. Kata depan ya, prepositional phrase itu frasa yang diawali dengan preposition atau kata depan. Frasa yang diawali dengan preposition atau frasa yang diawali dengan kata depan. Preposition itu contohnya apa? For and For at. ya. Apalagi? For betul. On, On, at, in ini ya. Masa in-nya malah lupa. For, on, in, at. Apalagi? by, By boleh. By terus ya banyak ya kayak to ini juga. Of, from, oh banyak loh. Apalagi? For, on, it. For, on, at, in, by, to, of, from, with itu juga. About. Apa lagi? Banyak loh preposition itu. Nah, ya termasuk yang gini-gini. Under, above, under, above, beside. Oh, banyak loh. Behind, between, among. Between itu artinya apa? di antara, Antara. Kalau among? di Among artinya apa?
Among itu ya di antara juga, toh. Tapi beda dengan between. Bedanya apa? Bedanya apa? Between dengan among? Kalau among untuk banyak bukan? Ya, among itu di antara banyak. Kalau between? Di antara dua saja. Di antara dua. Ya, between itu di antara dua, kalau among di antara banyak. Contohnya, between you and me, kan di antara dua. Kalau among misalnya, among the students, di antara para siswa, kan ini banyak. Kalau among tamu, ya among tamu, kalau among tamu itu yang di hajatan nikahan itu bukan preposition kalau itu among tamu. Kalau behind apa? Di belakang. Di belakang ya. Contoh dalam noun phrase ini post modifier yang berupa prepositional phrase, penggunaannya di dalam noun phrase contohnya gini. The man lagi, nggak apa-apa. The man behind the gun. Nah, ini kan noun phrase. Head-nya adalah man, intinya adalah man ini. Behind the gun adalah post modifier yang berupa prepositional phrase, ya kan? Behind kan preposition, ada tadi. Nah, behind the gun berarti prepositional phrase, frasa yang diawali dengan preposition. The man behind the gun itu artinya apa? The man behind the gun artinya? Lelaki bersenjata bukan, Pak? Laki-laki di belakang senjata. Laki-laki di belakang senjata. Behind kan di belakang. Tapi saya itu pernah dulu lihat foto itu, ada bapak-bapak jualan kelapa muda, kelapa mudanya ditaruh di meja gitu, terus bapak-bapaknya ini berdiri di belakang meja, terus di bawahnya ada tulisan the man behind the gun. Tegannya gini, nah, kelapa muda. Kalau ini laki-laki di belakang kelapa muda, bukan di belakang senjata. Ya, tadi jenis adjektif yang nomor yang kelima. Sekarang kita lanjutkan dengan jenis post modifier. Jenis post modifier yang kelima yaitu adjective phrase. Adjective phrase ini hampir mirip adjective clause. Cuma bedanya kalau adjective clause ya klausa. Kalau adjective phrase berarti frasa. Adjective phrase berarti frasa yang kalau tadi adjective clause tadi kan, ini adjective clause tadi kan klausa yang berfungsi seperti adjektif, yaitu yang menjelaskan noun. Kalau adjective phrase berarti ya, frasa. Frasa apa ya? Frasa yang berfungsi seperti adjektif. Frasa yang berfungsi seperti adjektif, yaitu menjelaskan noun. Contoh dalam noun phrase. The albums available on CD. Ini noun phrase, head-nya adalah albums. Available on CD itu post modifier yang berupa adjective phrase. Berikutnya jenis post modifier yang ketujuh adalah yang terakhir ini. Cardinal atau ordinal number atau number gitu aja lah. Jenis yang ketujuh adalah post modifier yang ketujuh adalah number gitu aja. Number itu angka ya. Contoh di dalam noun phrase misalnya room 203, ruang 203. Ruang 203 ini head-nya adalah room, 203 ini adalah post modifier yang berupa number. Ya. Nah, sampai di sini penjelasan tentang post modifier, 7 jenis post modifier. Ada pertanyaan sampai di sini?
sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tentang post modifier? Ada nggak? Kalau nggak ada pertanyaan ya kita lanjutkan yang bawahnya. Yang bawahnya yang tadi, nah ini ya. Now find the other nouns with their pre and post modifiers. Nah ini kan maksudnya ya noun phrase. Carilah noun phrase dalam teks, text will come to sit ini maksudnya. Terus place each word in the right categories. Tempatkan tiap-tiap kata dalam kategori yang benar. Di bawahnya ini ada tabel, ada kolom-kolom ini. Nah, kita disuruh nyari noun phrase di text will come to sit ini. Kemudian kita letakkan kata-katanya itu sesuai dengan kategorinya. Mana yang deictic, mana yang describing, mana noun-nya gitu ya. Tapi ya enggak semua noun phrase itu isinya lengkap. Harus ada deictic, number, describing, describing. Harus lengkap gitu ya enggak. Kadang cuma deictic terus noun boleh. Kadang deictic terus classifying terus noun boleh saja. Kadang cuma number langsung noun gitu ya boleh. Tapi yang jelas kan harus ada noun dan harus ada modifier atau penjelas. Kadang ada post modifiernya, kadang nggak ada, gitu ya. Ya, oke. Contoh dulu. Saya kasih contoh cara mencari noun phrase, kemudian menempatkan dalam kategori yang benar itu. Oke, di text welcome to Sydney ini paragraf pertama yang kalimat kedua itu kan ada it is a colorful modern city, gitu. Tapi kalau semua it is a colorful modern city gini nih, ini klausa namanya, ada subjeknya it, ada predikatnya is. Kita kan cuma cari noun phrase, berarti yang ini saja. A colorful modern city, itu noun phrase. Ya toh? A colorful modern city itu noun phrase, frasa yang intinya noun. Ini intinya kan city. Noun yang merupakan inti atau headnya adalah city. Jadi ini kita masukkan ke kolom ini sesuai dengan kategorinya. Colorful modern city, nya itu kan deictic. Deictic dulu itu kan ada dua, artikel dan possessive adjective. Artikel itu contohnya a, an, the, itu kan deictic. Possessive adjective contohnya my, your, Tinas, Australias gitu dulu. Jadi colorful modern city nya deictic kita masukkan sini, deictic. Terus colorful itu describing, kita masukkan sini. Colorful modern city, modern itu classifying. Terus city-nya itu noun. Nah, ini ya, masukkan ke kolom-kolom ini sesuai dengan kategorinya. Lagi, saya kasih contoh lagi, satu lagi, contohnya 2. Masih di paragraf pertama kalimat kedua, kelanjutannya yang tadi itu ada, but it has also a natural beauty with green parkland. Nah, ini ada noun phrase di sini. Tapi nggak usah, it has-nya nggak usah ikut. Kalau pakai it has yang nanti jadi klausa. Yang ininya saja. A natural beauty with green parkland, itu saja, itu noun phrase. Nya masuk ke deictic, a natural beauty with green parkland. Nya masuk deictic sini. A natural beauty, naturalnya classifying. Beauty-nya noun. Beauty itu noun loh ya. Kalau beautiful itu adjektif, artinya cantik atau indah. Tapi kalau beauty ini artinya kecantikan atau keindahan, nah, itu noun. A natural beauty with green parkland. Nah, berarti with green parkland-nya itu post modifier atau qualifier. Kita tulis di sini, with green parkland. With green parkland ini post modifier yang berupa apa? Kan ada macam-macam tadi ya, post modifier ada prepositional phrase, ada present participle phrase, ada adjective phrase. Kalau ini with green parkland, post modifier yang berupa apa ini? Proportional. Prepositional phrase, ya betul. Yang nomor 5 itu ya, prepositional phrase. Kan with itu juga preposition. Nah,
Ada contohnya di situ. For, on, at, in, by, to, of, from, with. Nah, kan with preposition. Ini berarti prepositional phrase frasa yang diawali dengan preposition. Ditulis saja di sini. With green background adalah post modifier yang berupa prepositional phrase. Nah, gini. Ya, sekarang kalian cari noun phrase yang lainnya lagi. Cari di teks welcome to Sydney tadi. Nah, apa? Noun phrase, kemudian kalian masukkan di dalam kolom sesuai dengan kategorinya. Ya, ini ya. Silahkan dicari, kemudian masukkan ke kategorinya, berdasarkan kategorinya. Oke, sudah ketemu noun phrase-nya? Mana noun phrase? Noun phrase-nya yang mana? Sudah ketemu belum? Mana noun phrase-nya? Mana noun phrase-nya? Nanti kita masukkan ke kolom sesuai kategorinya. Yang mana noun phrase? Ada banyak noun phrase loh di situ. Masa satu pun nggak menemukan. Yang mana? Kalau yang temperatur di Paragraf kelima, kalimat yang kedua. paragraf Ya, itu noun phrase-nya. The average temperature in summer. Ya, itu noun phrase. The average temperature in summer, noun phrase. Head-nya mana ini? Head-nya yang mana? Noun yang merupakan inti mana? nounnya temperatur. Nounnya temperatur, ya. Di belakang temperatur itu kan ada in summer. In summer, in itu kan preposition. Berarti in summer ini adalah post modifier yang berupa prepositional phrase. Tadi kenapa saya jelaskan jenis-jenis post modifier sampai 7 jenis itu semuanya kita bahas? Maksud saya gini, sebetulnya yang paling penting adalah supaya kita bisa lebih mudah menemukan head di dalam sebuah noun phrase. Jadi kalau kita sudah mengenal 7 jenis post modifier ini, harapan saya supaya kita lebih mudah mengenal head atau noun yang merupakan inti di dalam noun phrase-nya. Karena post modifier itu kan penjelas yang muncul setelah head. Nah, kalau kita sudah lihat ada post modifier dalam sebuah noun phrase, berarti head-nya gampang, yaitu sebelah kirinya. Misalnya ini ya, in summer. In summer itu kan prepositional phrase. Oh, berarti ini post modifier. Mana head-nya? Ya, sebelah kirinya. Temperature itu head-nya. Gitu ya caranya. Ya, sekarang yang di average-nya kita masukkan. The itu berarti masuk apa? Masuk kategori apa ini? Dictic, number, describing, atau classifying? Dictic, iya. Dictic kan tadi dictic itu ada artikel, contohnya an, the, sama possessive adjective, contohnya my, your itu. The ini dictic, terus average ini describing atau classifying? Average, describing, atau classifying? The average temperature, suhu rata-ratanya. Ini berarti classifying. Average-nya classifying. Jadi sekali lagi, the itu masuk dictic, average masuk classifying, temperature itu noun-nya atau head-nya, terus in summer adalah post modifier yang berupa prepositional phrase. Ya, oke, sudah dapat satu. Lagi. Yang lain lagi, noun phrase-nya mana? Noun phrase yang lainnya mana? Ayo, ada banyak loh itu, maksud cuma ketemu di average in temperature in summer dong. Di average temperature in summer, maksud cuma satu itu. The attractive terrace house of Paddington, Pak.
The attractive terrace houses of Paddington, paragraf 2. Setelah Mrs. McAllister itu ya, baris kedua akhir. Sorry, bawahnya lagi, baris ketiga. Keempat, ding, baris paling bawah dari paragraf 2. The attractive terrace houses of Paddington. Ya, ini noun phrase. Mana? Head-nya mana? Head-nya atau noun yang merupakan inti mana? Terrace house. Nah, kok dua kata? Terrace. Terrace apa houses? Terrace. Dulu sudah kita bahas loh ini. Terrace atau houses, noun-nya, bendanya. Sudah kita bahas ini dulu. Kalau kita lihat di situ ada of Paddington. Of Paddington, of itu kan preposition toh. Berarti of Paddington ini prepositional phrase, berarti ini post modifier. Noun-nya mana? Sebelah kirinya. Houses, bukan terrace. Noun-nya houses. Terrace itu pre-modifier. Jadi, the attractive terrace houses of Paddington. The itu masuk deictic ya. Attractive ini apa? Describing atau classifying? Attractive kan artinya menarik. Apa itu? Describing atau classifying? Describing. Describing. Terrace houses berarti terrace-nya classifying di sini. Artinya kan berundak-undak toh. Itu jenis rumah-rumah berarti. Berarti the deictic, attractive describing, terrace itu classifying, houses itu noun-nya atau head-nya. Kemudian of Paddington adalah post modifier yang berupa prepositional phrase. Ya. Udah dapat 2. Lagi yang lainnya lagi mana? Mana ada noun phrase selain 2 itu? Yang mana? Atau ini aja saya pilihkan. Saya pilihkan yang ini aja. Paragraf 4, baris pertama, itu ada a very efficient network of communications within the city, including public telephones, underground railway, buses, and taxis. Dari a very sampai and taxis, itu satu noun phrase. Head-nya mana? Noun yang merupakan bukan communications. Kalau kita lihat network, iya. Kan itu of communications, ada of di situ berarti itu kan prepositional phrase, berarti post modifier. Noun-nya mana? Sebelah kirinya, network. Tapi ada within the city, including public telephone dan seterusnya. Berarti di sini ini post modifier-nya tidak cuma satu ini. Di sini ternyata ada 3 post modifier. Yang pertama of communications itu berupa prepositional phrase. Yang kedua within the city. Ini juga post modifier yang berupa prepositional phrase juga. Terus yang ketiga ada lagi including public telephones and underground railway, buses, and taxis. Ini kan post modifier juga yang berupa apa ini? Including. Including itu kan verb ing itu. Dari kata include mendapat akhiran ing, jadi including. Jadi ini adalah post modifier yang berupa apa? Diawali dengan verb ing itu berarti present participle phrase ya. Sekali lagi ada 3 post modifier di sini, yaitu of communications prepositional phrase, within the city prepositional phrase juga, dan including public telephones and underground railway, buses, and taxis ini present participle phrase. Tadi saya bilang supaya mudah menemukan head-nya itu dia pasti posisinya berada di sebelah kiri post modifier. Tadi kan gitu saya bilang. Nah, kalau post modifiernya ada lebih dari 1 seperti ini terus gimana? Nah, kalau post modifiernya lebih dari 1 berarti head-nya berada di sebelah kiri post modifier yang paling kiri. Nah, misalnya gini. Kita lihat di sini ada including public telephone. Loh, ini including. Berarti kan verb ing ini. Berarti ini present participle phrase. Berarti ini post modifier. Noun-nya mana? Sebelah kirinya berarti city. Tapi kok within the city? Padahal within itu kan preposition. Within the city ini prepositional phrase ini. Berarti ini masih post modifier. Noun-nya mana? Sebelah kirinya berarti communications. Tapi kok ada of-nya? Of communications. Berarti ini masih post modifier, ini prepositional phrase.
Noun-nya mana? Sebelah kirinya network. Nah, ini baru ketemu. Sebelah kiri, post modifier yang paling kiri. Gitu ya. Ya, sudah 3 noun phrase yang kita bedah. Ada lagi atau sudah? Masih banyak sih sebetulnya. Ada yang mau kita bedah lagi kayak gitu enggak? Noun phrase yang lainnya? Atau cukup 3 saja? 3 ditambah 2 sih, tadi sudah kasih 2 contoh. Sudah 5. Sudah atau itu saja? Ya oke, itu saja, 5 saja. Sekarang kita lanjutkan yang bawahnya yang tadi. Nah tadi ini toh. Berarti yang activity X, describe your hometown ini nggak usah, kita lewati aja. Nah, berarti yang activity X sudah selesai. Kita lanjutkan yang activity 9 sekarang. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Sebelum kita bahas yang activity 9, description parallel structure, ada pertanyaan? Pak, maaf mau bertanya. Ya, silakan. Tadi itu kan including itu termasuk verb kah, Pak? Including di situ kan verb ing di situ. Kalau di situ fungsinya dia sebagai present participle. Kalau misalnya dalam kalimat bentuk verb ing itu, kalau misalnya dalam kalimat she is reading a book misalnya gitu ya. Nah itu readingnya bagian dari predicate. Predicate lengkapnya kan is reading. Yang ditanyakan gimana? Itu kan verb ing loh. Include itu verb V1 tepatnya. Tapi kalau including itu kan jadi verb ing. Maksudnya gimana tuh? Pertanyaannya saya agak kurang. Saya kira kan include itu kan setahu saya artinya kan termasuk. Ya. Nah, termasuk itu kan setahu saya malah bukan kata kerja begitu, Pak. Oh gitu ya. Memang kadang dalam bahasa Inggris itu kalau dilihat artinya, kadang-kadang loh ya, nggak selalu. Kadang-kadang itu artinya sama jenis katanya itu beda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kadang-kadang gitu. Apa ya misalnya? Contohnya misalnya burn ya. Burn itu kalau bahasa Inggris itu dia termasuk verb, terbakar. Tapi bahasa Indonesia itu termasuk adjektif, kata sifat, kadang gitu. Ya misalnya kayak apa ya? Banyak sih contohnya kayak gitu-gitu tuh. Yang di bahasa Inggris verb, di bahasa Indonesia kata sifat gitu itu banyak. Contohnya saya belum kepikiran nih. Tapi kalau dilihat jenisnya itu kadang beda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau dilihat artinya. Atau kalau Terima kasih, Pak. Ya. Atau kalau diterjemahkan terus jadi jenis katanya berubah gitu. Padahal maksudnya sama. Sering gitu tuh. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita bahas activity 9? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekarang kita lanjutkan yang activity 9, description parallel structure. Parallel structure itu apa? Parallel structure, apa itu? Parallel structure adalah struktur yang paralel. Nah, iya, parallel structure kok. Nah, ya pasti struktur yang paralel. Masuk parallel structure adalah struktur yang tidak paralel. Nah, ya salah. Maksudnya gimana? Struktur yang paralel itu maksudnya gimana? Ada yang tahu? Kalimat yang punya 2 kalimat majemuk, Pak, Sir. Kalimat majemuk. Enggak juga sih. Bukan kalimat majemuk. Kalimatnya memakai konjungsi tak ya. and, but, or itu, Pak. Ya, kalimat yang memakai konjungsi and, but, or. Ya bisa sih, cuma agak-agak kurang jelas ini. Tidak salah sih, cuma kurang jelas. Atau gini aja, ini di bawahnya kan ada penjelasannya. Ngapain kita pusing-pusing mikirin
Parallel structure itu apa? Tinggal kita baca saja, karena ada penjelasannya. Nanti kita paham kalau baca penjelasannya. Gitu aja ya, nggak usah pusing-pusing. Oke, kita baca aja. Kita baca pelan-pelan sambil kita artikan. In describing things, dalam mendeskripsikan sesuatu, you may give more than one attribute. Kita boleh memberikan lebih dari satu atribut. Sebentar, atribut itu apa? Atribut itu apa? Ada yang tahu? Atribut. Conjunction. Bukan, atribut bukan conjunction lah, beda. Conjunction kan kata sambung. Kalau atribut bukan. Atribut itu kan apa? Perlengkapan. Misalnya kita mau nonton bola di stadion manaan itu misalnya ya. Kan kita pakai jersey, pakai slayer, bawa bendera, gitu itu kan atribut namanya. Perlengkapan. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud atribut adalah pelengkap yang menjelaskan subjek. Di dalam sebuah kalimat, atribut itu adalah pelengkap yang menjelaskan subjek. Contohnya gini, misalnya kita mendeskripsikan rumah. The house is big. Nah, big ini atribut. Kan ini pelengkap yang menjelaskan house, menjelaskan rumah. Contoh lagi, the house is expensive. Nah, expensive ini atribut. Kan dia pelengkap di sini dan dia menjelaskan the house. Yang expensive itu kan the house-nya itu. Berarti expensive itu menjelaskan house. Subjeknya house. The house di sini subjek, sehingga ini expensive ini adalah atribut. Kita lanjutkan. Tadi dalam mendeskripsikan sesuatu kita boleh memberikan lebih dari satu atribut. Terus selanjutnya to a thing by using conjunction and, dengan menggunakan conjunction and. Jadi kalau kita memberikan lebih dari satu atribut, kita gunakan conjunction and. Kalau lebih dari satu atributnya, kalau cuma satu ya nggak usah pakai and. Yang ini tadi contohnya tadi kan cuma satu. The house is big, nah, kan cuma ada satu atribut di situ, nggak usah pakai and. Contoh yang kedua juga cuma satu atribut, expensive gitu toh, nggak usah pakai and. Tapi kalau atributnya lebih dari satu, dua misalnya gitu, nah kita gunakan conjunction and. Misalnya kalau dua kalimat ini digabung, kalau digabung kan jadi ada dua atribut. Nah, kita gunakan conjunction and. Dua kalimat ini kalau digabung kan jadi gini. The house is big and expensive. Nah, karena atributnya dua, lebih dari satu, maka di sini digunakan conjunction and. Conjunction-nya saya kasih warna merah. Jadi big ini atribut, expensive ini atribut, ada lebih dari satu, kita gunakan conjunction and. Kita lanjutkan. Tadi sampai by using conjunction and. Selanjutnya yang ini. You may contrast to a thing by using but. Kita boleh mengkontraskan sesuatu, mengkontraskan atau mempertentangkan dengan menggunakan but. Kalau atributnya itu berlawanan atau bertentangan atau kontras, jangan gunakan conjunction and, jangan and yang kita gunakan, tapi kita gunakan conjunction but. Contohnya misalnya ini, the house is big but small. Rumah itu besar tetapi kecil. Kok besar kok tetapi kecil, gimana maksudnya? Bukan gini, mosok rumah itu besar tetapi kecil itu gimana maksudnya? Maksudnya kontras, bertentangan, bukan gitu. Misalnya rumah itu besar tapi murah gitu ya, cheap gitu ya. Nah, ini kan bertentangan. Biasanya kalau rumah yang besar itu kan mahal. Ini besar tapi murah, nah, kan bertentangan, kontras ini. Nah, gini nih gunakan conjunction but, bukan kayak tadi. Rumahnya besar tapi murah, kan bertentangan. Sebetulnya ini rumahnya itu besar tapi mahal sebetulnya. Besar dan mahal sebetulnya. Tapi karena dijual nggak laku-laku, akhirnya terus dijual murah. Dijual murahmu tetap nggak laku-laku. Ternyata rumahnya banyak hantunya. Nggak laku-laku lah, banyak hantunya. Ya, kita lanjutkan yang tadi. Tadi sampai ini, using but. Terus
Or you may give an alternative to a thing by using or. Atau kita boleh memberikan alternatif atau pilihan dengan menggunakan or. Kalau ada pilihannya, kita gunakan or ya, atau. Contoh misalnya ketika kita menawari sesuatu, meminta orang untuk memilih, nah kita gunakan or. Misalnya kita nawarin minuman. Would you like some coffee or some tea? Mau kopi atau teh? Wah, mau kopi apa teh? Mau kopi atau teh? Kopi aja ya, biar nggak ngantuk. Ini saya juga sambil minum kopi, ini ngajarnya. Nyantai. Kalian juga boleh sambil minum, sambil makan snack, sambil nyemil gitu boleh. Tapi kalau saya nggak ngemil ini, kebetulan saya nggak suka ngemil. Cuma satu yang saya suka itu, ngemilikin kamu. Ya oke, kita lanjutkan yang tadi. Jadi boleh juga memberikan alternatif dengan menggunakan or. Selanjutnya, in this situation, you need to make the things parallel. Dalam situasi ini, kita perlu membuat menjadi paralel. Gimana maksudnya paralel? Nah, ini. With these conjunctions, dengan konjungsi-konjungsi ini, yang tadi itu ya, and, but, or itu maksudnya. Dengan konjungsi-konjungsi ini, you will combine a noun with the same category of a noun. Kita akan mengkombinasikan atau menggabungkan a noun, sebuah noun atau kata benda, dengan the same category of a noun, dengan kata benda lain yang kategorinya sama. A verb with the same category of a verb. Kata kerja dengan kata kerja lain yang kategorinya sama. A phrase with the same category of a phrase. Frasa dengan frasa lain yang kategorinya sama. Frasa itu kan ada macam-macam. Kalau misalnya noun phrase gitu, ya dengan noun phrase. Kalau noun phrase kok dikombinasikan dengan prepositional phrase misalnya, ya nggak paralel, nggak boleh gitu, itu salah. Harus kategorinya sama. Misalnya adjective phrase ya dengan adjective phrase. Verb phrase dengan verb phrase, gitu paralel. Tapi kalau verb phrase dengan adjective phrase ya tidak paralel, nggak boleh. A sentence with a sentence, kalimat dengan kalimat. Gitu ya maksudnya paralel structure. Sekarang coba kita cek contoh-contoh yang kita buat tadi itu paralel semua atau ada yang nggak paralel. Kita cek ya dari yang ini. The house is big and expensive. Ini kan maksudnya yang big sama expensive itu kan harusnya paralel ini. Kita lihat, big itu noun atau adjective atau verb atau apa? Big itu jenis katanya apa? Atau part of speech-nya apa? Big. Big itu apa? Noun atau adjective atau verb atau apa? Adjektif. Adjective ya. Big itu kan besar artinya. Adjective itu kata sifat. Kalau expensive, adjective bukan? Expensive itu artinya mahal. Adjective atau bukan? Iya, Pak. Iya. Ya, adjektif juga. Berarti big dan expensive ini dua-duanya adjektif, berarti paralel. Bawahnya, big sama cheap. Big itu adjektif, cheap adjektif bukan? Iya. Iya, adjektif. Berarti paralel ini, adjektif dengan adjektif. Yang bawahnya, some coffee sama some tea. Kalau some coffee, adjektif atau noun atau verb atau apa? Noun. Noun. Bukan noun, salah kalau noun. Dulu kan saya bilang, noun itu kata benda. Biasanya terdiri dari satu kata kecuali nama. Nah ini kan dua kata. Some coffee, kan dua kata. Maksud noun. Kalau dua kata gini namanya apa? Noun apa? Noun tapi kok dua kata, berarti apa namanya? Noun phrase. Noun Noun phrase, iya. Some coffee itu noun phrase. Kalau some tea, noun phrase bukan? Iya, Pak. Iya, berarti noun phrase dengan noun phrase. Berarti sudah paralel. Berarti contohnya ini paralel semua nih. Contoh-contoh yang kita bikin tadi. Nah, yang tidak paralel itu gimana? Ini contohnya. Sekarang saya mau kasih contoh yang tidak paralel. Misalnya gini. Aku suka membaca. Bahasa Inggrisnya I like reading.
Aku suka membaca tuh bahasa Inggrisnya I like reading. Ini betul apa salah ini? Grammarnya betul atau salah ini? Secara gramatikal I like reading itu betul apa salah? I like reading. Salah. Nah, betul, I like reading itu secara gramatikal betul ini. Kalau yang ini, aku suka menulis. I like to write. Kalau ini secara gramatikal betul apa salah? I like to. Benar. Benar juga. Jadi I like reading tadi betul, I like to write juga betul. Oh, kok betul semua ini? Tadi katanya mau ngasih contoh yang salah. Kok contohnya betul semua? Nah, yang salah itu gini. Kalau dua kalimat ini digabung, nah itu jadi salah karena tidak paralel. I like reading and to write. Nah, gini kan tidak paralel, ini salah ini. Ya toh, masuk reading kok dengan to write. Tidak paralel, ini salah. Sebetulnya reading dan to write itu sebetulnya ya, dua-duanya itu noun. Reading itu adalah gerund, bentuk verb ing yang berfungsi sebagai noun. To write di sini adalah infinitif, tapi dia berfungsi sebagai noun juga. Jadi sebetulnya reading dan to write ini dua-duanya noun sebetulnya, tapi beda kategori. Tadi kan parallel structure itu kalau noun ya harus dengan noun lain yang kategorinya sama. Kalau kategorinya beda gini nih ya tidak paralel, ini salah. Terus yang betul gimana? Nah, yang betul ya I like reading and writing, ini betul. Atau I like to move it. Lu I like to move it semua malah nyanyi. I like to move it. I like to read and to write. I like to read and to write. Ini juga betul. Jadi yang I like reading and to write itu salah, tapi kalau reading and writing ini betul. Terus yang I like to read and to write itu juga betul, boleh juga. Ya, ini ya. Sekarang kita ke contoh yang diambil dari teks Welcome to Sydney, bawahnya yang tadi. Bawahnya yang tadi itu ada contoh-contoh yang diambil dari teks Welcome to Sydney. Kita baca ya. Look at the examples from the text. Yang pertama, contoh yang pertama itu ada parallel structure between adjectives and between nouns. Jadi ini ada dua pasang parallel structure. Yang pertama itu antara adjektif dengan adjektif, yang di situ ditulis dengan dicetak miring. Dan ada lagi paralel antara nouns, antara noun dengan noun. Di situ ditulis dengan di garis bawah. Kita baca. There are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical. Ini paralel antara adjektif ini. Natural itu adjektif, historical juga adjektif, kan berarti paralel. Terus berikutnya beauty, entertainment, and culture. Beauty ini noun. Beauty ini noun loh ya. Kalau beautiful itu adjektif. Beautiful itu artinya cantik atau indah. Itu kata sifat, itu adjektif. Tapi kalau beauty artinya kecantikan atau keindahan. Ini noun. Entertainment, hiburan, ini noun juga. Culture, kebudayaan, ini noun juga. Nah, ini contoh paralel antar noun dengan noun. Loh, tapi kok tiga ya ini? Nounnya kok tiga? Beauty, entertainment, sama culture. Tiga gini nih boleh nggak parallel structure kok tiga gini? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, iya. Tadi kan disebutkan more than one, lebih dari satu. Yang namanya lebih dari satu itu ya tidak harus dua. Tiga juga boleh, ya toh. 5 juga boleh. 16 juga boleh. 762 ya boleh. Banyak banget. Parallel structure kok 762. Panjang banget nanti. Ya, kita lanjutkan bawahnya contoh berikutnya. Parallel between clauses with conjunction but and between phrases with conjunction and. Ini juga ada dua pasang parallel structure dalam contoh kalimat ini. Yang pertama paralel antara klausa dengan klausa yang dipisahkan oleh conjunction but dan ditulis dengan di garis bawah. Sama
paralel antar frasa, between phrases, paralel antara frasa dengan frasa yang dipisahkan oleh conjunction and dan ditulis dengan dicetak miring. Kita baca. It is a colorful modern city. Nah, ini kan klausa ini. It is a colorful modern city ini kan klausa, ada subjeknya it dan ada predicate is di situ. Kalau ada subjek dan predicate gini berarti kan klausa. Ini paralel dengan it has also a natural beauty with green parkland and perhaps the world most beautiful Deepwater Harbor. Ini klausa juga. Subjeknya it, predicate-nya has, berarti kan klausa. Paralel dengan yang it is colorful modern city tadi, dipisahkan oleh conjunction but. Selain ini, di contoh ini masih ada paralel struktur antar frasa yang ditulis dengan dicetak miring, yaitu green parkland dengan the world's most beautiful Deepwater Harbor. Ini dua-duanya frasa. Frasa apa di sini? Frasa itu kan macam-macam toh. Ada frasa yang diawali dengan verb ing, itu present participle phrase. Ada frasa yang berfungsi menjelaskan noun, itu adjective phrase. Ada juga noun phrase, macam-macam. Kalau green parkland ini frasa apa? Noun phrase, adjective phrase, present participle phrase, atau prepositional phrase atau apa? Green parkland. Frasa apa ini? Green parkland. Present participle phrase, prepositional phrase, noun phrase atau apa? Green parkland. Green parkland ini adalah noun phrase ini. Kan dia intinya parkland. Noun phrase kan frasa yang intinya noun. Nah, parkland itu kan noun, itu kata benda. Intinya parkland ini noun phrase-nya. Kalau ditanya, Itu ada with-nya tuh, Pak. sebentar. Nah, kan tadi saya bilang yang frasa antara paralel struktur antara frasa itu yang ditulis dengan dicetak miring. With-nya kan nggak dicetak miring. Itu nggak termasuk paralel. Yang paralel cuma green parkland dengan the world mosquito yang dicetak miring. Jadi yang kita bahas green parkland ini saja. With-nya nggak kita bahas. Green parkland ini noun phrase. Frasa yang intinya noun, parkland itu intinya. Kalau ditanya green parkland itu apa toh? Ayo green parkland itu ya parkland. Parkland yang gimana? Yang green. Green ini berarti penjelas atau modifier. Intinya parkland. Jadi ada head terus ada modifier berarti kan noun phrase. The world most beautiful Deepwater Harbor itu juga noun phrase. Head-nya adalah harbor. Terus the world most beautiful Deepwater ini pre-modifier, penjelas. Gitu ya, berarti ini noun phrase dengan noun phrase sudah paralel. Paralelnya itu aja, with-nya nggak usah dimasukkan ya. Nggak dicetak miring gitu. Berikutnya, parallel structure between sentences atau between clauses, antara kalimat atau antara klausa. Nah, ini contohnya nih, take it or leave it. Take it itu klausa bukan? Take it. Klausa bukan ini. Take it klausa bukan? Iya, Pak. Iya, klausa. Awang ini tuh contoh paralel struktur antar klausa, maksud contohnya bukan klausa, ya nggak mungkin lah. Ya pasti klausa. Contoh klausa masa bukan klausa. Take it itu klausa. Kalau klausa berarti di dalamnya ada subjek predicate. Kan dulu klausa itu adalah kumpulan kata yang mengandung 8 bulan. Kok mengandung 8 bulan? Kumpulan kata yang mengandung sepasang subjek predicate. Kan dulu gitu. Nah, berarti di dalamnya ada subjek predicate ini, take it ini. Mana subjeknya? Take it ini, subjeknya mana? Yang it, Pak. Nah, bukan yang it. It itu kan objek. Subjek itu kan pelaku aksi. Kalau yang dikenai aksi itu objek namanya. Aksinya itu predicate. Gitu toh? Jadi di sini aksinya adalah take. Predicate-nya take berarti. It itu kan yang dikenai aksi, yang diambil. Nah, itu objek. Kalau subjek itu yang melakukan aksi atau yang mengambil. Bukan it. Mana subjeknya? Take it. Subjeknya mana? Ada nggak subjeknya?
Ada. Nggak ada, Pak. Wih, kok nggak ada? Ya ada lah. Atau Namanya klausa, maksud nggak ada subjeknya. Klausa itu kan mengandung sepasang subjek predikat. Kalau nggak ada subjeknya, bukan klausa namanya. Ada ini tuh subjeknya, tapi nggak kelihatan. Kalian nggak lihat toh? Kalau nggak ditulis soalnya subjeknya. Subjeknya itu ada, tapi nggak ditulis, jadi nggak kelihatan. Penjelasannya gini. Take it, kan artinya ambillah itu. Nah, ini kan kalimat perintah. Kalimat perintah itu subjeknya pasti you. Karena sudah pasti you, biasanya terus tidak ditulis, jadi nggak kelihatan. Kalimat perintah contohnya misalnya gini, close the door. Itu tuh sebetulnya aslinya you close the door. Gitu ya, jadi subjeknya you. Bukan close the door, terus I close the door. Nah, itu bukan perintah namanya. Perintah itu subjeknya pasti you. Open the window, please. Itu maksudnya you open the window, please. Jadi semua kalimat perintah itu subjeknya pasti you. Karena sudah pasti you, biasanya terus tidak ditulis. Sehingga tidak kelihatan. Tapi ada sebetulnya. Jadi kalau ditanya, jacket ini subjeknya mana? Subjeknya you, tapi tidak ditulis. Predikatnya mana? Predikatnya take. Nah, jadi klausa betul. Kalau leave it, klausa bukan? Take it or leave it. Leave it, klausa bukan? Iya, Pak. iya, Pak. Iya, klausa. Ini contoh paralel struktur antar klausa ya. Jadi contohnya klausa dengan klausa. Nah, terus kalau leave it, subjeknya mana? Subjeknya you, Pak. Subjeknya you, tapi tidak ditulis. Predikatnya leave. Nah, berarti klausa juga. Gitu ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang ini parallel structure. Penjelasannya sampai di situ untuk parallel structure. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita lanjutkan. Bawahnya ini kan ada latihan. Coba ini perintahnya. Identify the parallel structures in the following sentences. Kita disuruh nyari parallel structure yang ada pada tiap-tiap kalimat ini. Parallel structure tentunya kita cari conjunction-nya dulu. Conjunction-nya yang mana? Terus kalau sudah ketemu conjunction-nya, baru paralelnya itu kan antara di sebelah kiri conjunction dengan di sebelah kanan conjunction. Gitu toh? Kan conjunction itu menghubungkan dua unsur teks yang paralel itu. Contoh nomor 1, coba kita kerjakan bareng-bareng contohnya. Nomor 1, the swimming is very good and the beaches are as clean as any you will find. Conjunction-nya dulu, mana nih conjunction-nya? And Conjunction-nya adalah and ya. Terus paralelnya yang mana dengan yang mana? Paralelnya apa dengan apa atau yang mana dengan yang mana? The swimming sama the beaches. The swimming sama the beaches. Nah, kalau ini belum betul, kalau ini masih salah. Ini kejauhan ini. The swimming dengan the beaches kejauhan. Parallel structure itu langsung di sebelah kiri conjunction dengan yang langsung di sebelah kanan conjunction. Jadi sebelah kirinya n persis dengan sebelah kanannya n persis. Jangan the swimming kok dengan the beaches kan kejauhan. Masih ada sela-sela, ada keletan is very good di situ. Kejauhan. Masih salah, coba dibetulkan. The Yang mana? swimming is very good, Pak. Klausa ini. Apa? Jangan cuma satu, Ini- paralel itu minimal 2. Masuk paralelnya apa? The swimming is very good. Mau cuma Baik, satu, ayo nggak boleh. Berarti the swimming is very good. Itu satunya, the beaches are as clean as any you will find. As clean as any you will find. Ya, kalau itu betul. Paralelnya adalah the swimming is very good. Ini berupa klausa, ya toh. Ada subjeknya the swimming dan predikatnya is. Ini klausa. Dengan the beaches are as clean as any you will find. Ini juga klausa. Subjeknya the beaches, predikatnya are. Nah, ini betul. Langsung di sebelah kiri n dan langsung di sebelah kanannya. Betul ini ya, gitu ya cara mengerjakannya. Sekarang kalian kerjakan nomor 2 sampai habis, sampai nomor 8 nih terakhir. Ya, nomor 2 sampai nomor 8 silakan dikerjakan dulu.
Pertama cari konjungsinya dulu, kemudian baru paralelnya apa dengan apa, minimal 2, nggak boleh cuma 1. Kadang malah 3, nggak apa-apa, tapi nggak boleh kalau cuma 1. Ya gitu, silakan dikerjakan dulu. Ya, oke, kita bahas saja. Nah, belum selesai nggak apa-apa, ini waktunya tinggal sedikit. Kita bahas saja. Nomor 1 sudah, sekarang number 2. Ask any city insider about his city, and he'll say there's no place like it. Yang ini, konjungsinya mana? And N, ya. Konjungsinya N, terus paralelnya mana dengan yang mana? Ask any Sydneysider about his city, and he'll say there's no place like it. Ya, betul. Paralelnya ask any Sydneysider about his city ini berupa apa itu? Frasa atau klausa? Ask any Sydneysider itu frasa atau klausa? Klausa ini. Kalau will say itu kan klausa juga. Subjeknya he, predikatnya will say. Ini juga klausa. Mana subjeknya? He. Ask any Sydneysider about his city itu maksud saya. Itu kan klausa juga. Mana subjeknya? Any seat decider. Kan any decider itu objek bukan subjek. You. Subjeknya you. Ya, ini kan kalimat perintah toh. Tanyalah orang Sydney yang mana saja tentang kotanya, kan kalimat perintah. Subjeknya you tapi tidak ditulis. Berarti klausa. Next, number 3. Konjungsinya mana ini? And. N, ya. Paralelnya? It will can sama It take will the take children. children. Apa? Paralelnya yang mana? can it well sama take the children. Can it well sama take the children masih salah. Tadi yang lainnya tadi jawabannya apa? Kalau can it well sama take the children salah, bukan itu paralelnya. You can eat well and You take can the eat children. well sama take the children juga salah. Masih salah juga. You can eat well dengan take the children masih salah. Saya beri tambahan penjelasan. Gini ya. Cara menemukan parallel structure yang mudah itu adalah dengan melihat kalimat asalnya. Sebetulnya parallel structure itu muncul ketika kita menyederhanakan kalimat. Jadi kalau ada misalnya 2 kalimat gitu, terus digabung biar sederhana, itu di situ harus pakai parallel structure. Gitu sebetulnya. Contohnya ini tadi ya. Ada 2 kalimat. The house is big. The house is expensive. Ini kan kepanjangan, toh. Kan bisa disederhanakan. Bisa digabung dan the house is-nya nggak usah ditulis 2 kali. Cukup sekali saja. Jadi kalimatnya di the house is big and expensive. Kan the house is-nya bisa dibuang 1 itu. Kan sama. Nah, terus paralelnya adalah di luar yang sama. Di luar the house is berarti yaitu big sama expensive. Gitu ya. Nah, berikutnya the house is big but cheap. Nah, ini tentunya berasal dari 2 kalimat. The house is big sama the house is cheap. The house is-nya sama, ditulis sekali saja. Di luar the house is itulah parallel structure-nya yaitu big sama cheap. Would you like some coffee sama would or some tea ini asalnya dari would you like some coffee sama would you like some tea. Berarti would you like-nya ditulis sekali saja, paralelnya some coffee dengan some tea. Berarti ini bisa juga dianggap paralelnya coffee sama tea gitu kan bisa juga some-nya sama. Bisa juga ini menjadi gini. Would you like some coffee or tea? Ya gitu juga boleh. Kalau would you like some coffee or tea berarti paralelnya bukan some coffee dengan tea tapi some coffee tapi coffee sama tea. Berarti ini noun dengan noun. Gitu. Kembali ke yang tadi. Nomor 3 tadi berarti asalnya dari 2 kalimat
there are not enough restaurants where you can eat well dengan there are not enough restaurants where you can take the children. Nah, berarti yang sama dibuang satu, di luar yang sama itulah paralelnya. Berarti apa dengan apa paralelnya? Eat well dengan Eat well take the dengan children. take the children. Nah, ini betul. Kan there are not enough restaurant where you can, sampai di situ kan sama itu. Jadi paralelnya di luar itu, yaitu eat well dengan take the children. Saya ulangi, asalnya dari there are not enough restaurant where you can eat well dengan there are not enough restaurant where you can take the children. Nah, berarti yang beda kan eat well sama take the children. Ini paralelnya. Di sini take the children bukan klausa loh ini. Ini bukan kalimat perintah. Bukan, tidak ada cukup restoran di mana kita bisa makan enak dan bawalah anak-anak. Bukan itu. Tapi di mana kita bisa makan dengan enak dan membawa anak-anak atau sambil membawa anak-anak gitu. Jadi take di sini bukan perintah. Jadi artinya membawa bukan bawalah. Jadi take the children di sini adalah verb phrase. Eat well itu juga verb phrase. Jadi verb phrase dengan verb phrase paralel. Ya, kita lanjutkan number 4. Conjunction-nya number 4. And ya, paralelnya. Oldest, largest, yang sebelah kanannya live, least. Ya, oldest, largest, sama liveliest. 3. Nah, ini berarti asalnya dari 3 kalimat kalau gini nih. Asalnya dari Sydney is Australia's oldest state capital with a population of over 3 million. Yang kedua, Sydney is Australia's largest state capital with a population of over 3 million. Yang ketiga, Sydney is Australia's liveliest state capital with a population of over 3 million. Jadi yang beda itu cuma oldest, largest, sama liveliest. Itu paralelnya. Next, number 4. Sudah pada pinter-pinter sekarang. Number 4, conjunction-nya. Number 5. Conjunction-nya or, paralelnya. The play and the film. The play sama the film. Ya, conjunction-nya the play sama the film. Asalnya dari you may talk about the play you have seen recently, or you may talk about the film you have seen recently. Itu kepanjangan toh disederhanakan jadi nomor 5 ini. Next, number 6. Conjunction-nya and, ya, paralelnya. The wild The countryside, right mountains, colored fishing boats. Ya, tapi N-nya nggak termasuk paralel. Paralelnya itu ada 3 ya, bukan 2 ini. The wild countryside, the rock mountains, sama the colored fishing boats. N-nya jangan disebutkan, itu nggak termasuk paralel. N-nya itu conjunction-nya kok itu. Jadi ada 3 di sini paralelnya. The wild countryside. Yang kedua, the rock mountains. Yang ketiga, the colored fishing boats. Ini ketiganya ini are still printed on my memory. Jadi yang are still printed, yang masih tercetak di kenanganku, itu 3 itu. The wild countryside, the rock mountains, sama the colored fishing boats. Next, number 7. Conjunction-nya and. Paralelnya. The attractive waterside, the busy Tavernas vibrate. The attractive waterside bars dengan the busy Tavernas vibrate. Salah. Salah jawabannya kalau itu. Dibetulkan coba. Mana yang betul? Sebentar. Kalimat nomor 7 ini predikatnya mana? Predikat itu harus berupa verb, kata kerja, atau auxiliary verb to be. Mana nih yang berupa verb, yang mana nih? Vibrate-nya predikat. Vibrate itu verb, ya. Vibrate itu kata kerja artinya bergetar. Nah, ini predikat di sini. Yang bergetar, yang vibrate with Busuki music until small hours itu apa? Ada 2. The attractive waterside bars dengan Busy Tavernas. Tavernas. Ini dua-duanya vibrate with Busuki music gitu ya. Jadi paralelnya
the attractive hotel sidebars dengan the busy tavernas. Favoritnya nggak masuk. Kalau favoritnya ikut, nanti jadi klausa. Karena the busy tavernas itu subjek, favorit itu kan predikat kan klausa. Padahal yang depan the attractive hotel sidebars ini kan cuma frasa saja, non phrase. Kalau non phrase dengan klausa ya nggak paralel, salah. Yang betul sampai the busy tavernas ini saja. Yang terakhir nomor 8, conjunction-nya N, paralelnya. Speak to the friendly local people. They will show you where to eat the most delicious local Ya, food. speak to the friendly local people, ini berupa klausa, dengan they will show you where to eat the most delicious local food. Ya, ini klausa juga, klausa dengan klausa paralel. Dengan demikian yang activity 9 sudah selesai kita bahas. Selanjutnya minggu depan kita lanjutkan dengan setelah activity 9 yang bawahnya yang ini write your own sentences, nggak usah. Berarti minggu depan kita lanjutkan dengan yang ini, part B, tourist resort. Untuk hari ini sudah cukup dan ini waktunya juga sudah habis. Hari ini sampai di sini saja. Sebentar, kita belum foto ya. Kita foto dulu sebentar. Oke, kita foto dulu sebentar. Sudah, saya foto. 1, 2, 3. Ya, sudah. Thank you. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Thank you and see you next week. See you next Thank week. you, sir. Thank you, sir. Good afternoon. See you later.